Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Babe Haikal Hasan, Kepala BPJPH Republik Indonesia, dan Ya, yang saya hormati seluruh penyelenggara, ada Master of Training Ibu Elia Yuswita beserta para fasilitator dan peserta pelatihan penyelia halal reguler angkatan 2.14, berarti angkatan 114 yang saya hormati juga. Nah, perlu saya laporkan dulu ke Babe Haikal bahwa peserta kita ini adalah pelatihan reguler yang pertama untuk tahun ini, Babe. Jadi ini membuka tahun 2026, ini pelatihan yang pertama di tahun 2026. Jumlah pesertanya ada 27 orang. Nah, ini memang sepertinya Babe ini memerlukan banyak dorongan dari BPJPH, entah itu dalam bentuk kampanye atau sosialisasi, karena ini kebetulan kan tahun wajib halal. Jadi untuk beberapa barang atau produk yang terkait dengan farmasi, kosmetik, dan yang lain, sehingga mungkin bisa mengangkat ekosistem halal khususnya yang reguler, Babe. Kalau yang self declare sepertinya sudah mateng, tapi ini yang reguler masih perlu banyak dorongan. Kebetulan minggu ini kita mengadakan dua kali pelatihan. Yang pertama reguler ini yang sekarang, dan yang kedua hari Rabu besok adalah untuk SPPG, UMK reguler untuk SPPG. Nah, Bapak Ibu semua, pelatihan ini adalah pelatihan full package ya. Kalau yang reguler ini dilaksanakan 3 hari dari mulai hari ini sampai hari Rabu dan dengan standar yang penuh pelatihan berbasis kompetensi atau PBK, standar Kementerian Tenaga Kerja, yang di mana di dalamnya ada kewajiban peserta untuk memenuhi semua standar penyelia halal reguler. Ada 6 unit kompetensi penyelia halal dari SKKNI, penyelia halal yang sudah terbit 3 tahun yang lalu, dan karena dituntut untuk menguasai itu, maka pelatihan ini kami membuatnya komplit. Ada kelas tatap muka yang dilaksanakan selama 3 hari ini dengan tugas-tugasnya, karena yang terpenting sebetulnya adalah tugas, karena kami mengukur kemampuan ya. Kalau hanya mendengarkan orang ceramah saja, itu tidak membuktikan apapun, tetapi nanti akan ada banyak tugas. Ada 6 tugas yang harus diselesaikan oleh peserta selama 3 hari pelatihan ini, dan ditambah ada on the job training atau tugas lapangan yang dilaksanakan setelah pelatihan ini selesai, yaitu peserta wajib untuk berpraktek menjadi penyelia halal di pelaku usaha. Semata-mata kami eh, ingin membuktikan apakah peserta mampu menguasai dan memiliki keterampilan untuk menjadi penyelia halal di pelaku usaha. Itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu semua, sama seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa Bapak Ibu diminta untuk fokus mengikuti pelatihan selama 3 hari ini. Mohon tidak disambi dengan kerja-kerja yang lain. Mohon izin ke atasannya supaya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Karena memang kalau tidak diikuti dengan fokus, kami khawatirnya eh, tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan resiko nanti statusnya adalah tidak lulus. Karena memang pelatihan ini tidak menjamin kelulusan Bapak Ibu semua, kecuali Bapak Ibu mengikutinya dengan fokus, tidak terganggu oleh kegiatan yang lain. Karena saya yakin kalau fokus pasti bisa. Dan kami eh, sudah menyediakan fasilitator untuk mendampingi setiap peserta. Ada
empat orang fasilitator yang kami turunkan untuk pelatihan kali ini. Jadi satu fasilitator memegang 7 orang peserta. Tugasnya adalah membantu peserta sampai lulus. Jadi mohon Ya, fasilitatornya apa komunikasi dengan fasilitatornya lancar. Jika mereka meminta ada perbaikan tugas, nanti diikuti karena kunci kelulusan Bapak Ibu ada di fasilitator ini. Harapannya adalah semuanya lulus. Tentu kami berharap semuanya lulus dan itu saya pastikan mudah asalkan fokus dan responsif. Karena yang ya, sering terjadi adalah peserta sudah menyerah duluan, dihubungi fasilitatornya sudah tidak merespon, apalagi mengerjakan gitu tugas-tugas karena eh, eh, pelatihan ini adalah paket komplit dengan tugas-tugasnya. Jadi harapan bahwa mengikuti pelatihan ini hanya cukup modal telinga mendengarkan, itu tidak ada di sini. Ada aktif peserta harus menyelesaikan tugas karena profesi ini sebetulnya adalah profesi supervisor. Penyelia halal itu supervisor, jadi di situ dituntut keterampilan lebih, bukan keterampilan teknis saja, tetapi supervisor dari proses produk halal di tempat usahanya masing-masing. Nah, di sini di antara peserta mayoritas adalah makanan minuman, tapi saya lihat ada hampir 10 peserta yang bukan dari makanan minuman. Ada farmasi, ada kosmetik, ada barang gunaan. Nah, ini tentu kami harus melayani dengan cara yang berbeda karena SJPH-nya juga berbeda, kemudian standar-standarnya juga agak berbeda, dan nanti insya Allah akan didampingi oleh fasilitator yang khusus yang memang eh, memadai untuk selain makanan minuman. Harapannya baik makanan minuman maupun selain makanan minuman itu bisa lulus dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Demikian saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dir ya, Pak Jarifin yang sudah menyampaikan arahan ya, Bapak Ibu bisa didengar ya tadi ya, arahan dari Bapak Jarifin. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita dengar ya arahan juga ya atas patah kata dari Kepala BPJPH, Bapak Haikal Hasan ya, di sekaligus nanti pembukaan ya Bapak Ibu di pagi hari ini. Baik, ya. silahkan Bapak. Baik, Bismillah. Dengan senang hati saya menyambut luar biasa apa yang tadi Pak Arifin sampaikan dan juga MC kita, Master of Ceremony yang membawakan dengan indah. Jadi saya ucapkan diawali dengan mengucap Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat, teman-teman. Selamat. Apa yang selamat? Why? Kenapa saya ucapkan selamat? Karena Bapak Ibu yang hari ini berlaku online kepada kita, maaf, adalah orang yang lebih beruntung dari ribuan orang yang ada. Nah, bisa begitu. Karena halal itu sangat diminati dunia. Saat ini halal menjadi tren dunia. Saat ini halal menjadi bermetamorfosa dari tadi yang hanya dianggap urusan agama semata, hari ini tidak. Hari ini halal bukan hanya urusan semata halal saja. Hal ini bukan saja halal diurus oleh lembaga keagamaan saja, oleh Menteri Agama saja. Bukan. Halal telah bermetamorfosa menjadi growth economy, menjadi simbol kesehatan, simbol kebersihan. Halal bermetamorfosa menjadi kebutuhan. Nah, sejalan dengan itulah Anda, Bapak Ibu, telah masuk dalam industri ini. Anda telah masuk dalam sebuah industri yang tak akan pernah lepas di kekang zaman. Tak akan pernah layu di setiap musim. Apa itu? Halal. Halal begitu dahsyatnya hari ini diartikan sebagai symbol of health, symbol of clean, symbol of quality, symbol of apa ya, semualah gitu loh. Karena itu halal menjadi kebutuhan lagi, bukan lagi sebuah pilihan dari isi undang-undang.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 telah menyebutkan hal itu. Ini kita nyasar atau enggak? Ah, dia, dia, kita nyasar ini. Saya sambil di mobil ini. Woi, nyasar nih. Ini di mana kita? Oh, di Jagorawi. Oh, masuk tol Jagorawi. Izin Pak Arifin, takut nyasar Ya, juga nih. Saya di jalan siap, soalnya. siap, siap. Saya jam 7 pagi sudah siaran soal halal Pak di TVRI barusan. Siapa? Baik, jadi angka kebutuhan halal dunia itu udah melambung-lambung. Sementara tenaga halal expertnya minim gitu. Pak, saya katakan the poin. Begini, kemarin kami meeting sama Amerika. Amerika bilang sulit sekali cari auditor halal bersertifikat di Amerika. Australia juga mengatakan demikian. Jepang juga, Korea juga, dan belahan negara lain juga. Jadi, demand terhadap halal itu tinggi. Sementara supply terhadap halal rendah. Ini yang membuat halal menjadi high class. Halal menjadi tumbuh cemerlang. Halal menjadi peluang yang menjanjikan. Menjadi halal expert saat ini adalah barang langka, barang mahal. Menjadi halal expert hari ini, kalau di Amerika itu sudah tembus 60-70 juta per bulan. Menjadi halal expert di Korea, bahkan di negara Asia lain, itu udah tinggi sekali. Kalau di Eropa, itu sudah menyentuh angka 100 juta sebulan. Dan Anda bagian dari itu hari ini. Ya, you must feel the experience, kata Ustadz Abdul Jabir. Kata Ustadz Abdul Jabir dulu itu you must feel the experience. Saya ke Amerika, Pak Jabir. Siap. Diskusi dengan United States Drug and Agriculture. Dan saat ini, alhamdulillah, saya ngajar di Korea mata kuliah prodi halal ya di Universitas Silla University. Saya alhamdulillah sebagai profesor di Silla University. Apa artinya ini semua, Bapak Ibu? Anda telah masuk dalam sebuah industri yang trennya itu ke depan dan sekaligus boleh saya katakan abadi. Karena apa? Karena ini amanah Rasulullah SAW. Bayangkan, bayangkan. Anda adalah umat akhir zaman yang menghalalkan makanan untuk umat Nabi Muhammad. Bayangkan. Kemuliaan apa lagi yang lebih tinggi dari itu? Maka itu saya katakan setiap saya memberikan sambutan, saya betul-betul semangat. Mengapa? Karena halal itu dunia akhirat. Halal itu tumbuh sebagai symbol of health, symbol of clean, symbol of quality of food. Halal tumbuh sebagai modern civilization, prosperity of life. Pak Arifin dan semua sahabat-sahabat yang belum saya sapa, maafkan saya. Di Amerika, orang menyebut halal itu, ini penting nih untuk dicatat definisi-definisi halal dari berbagai belahan dunia. Ya, di apa namanya lembaga yang kita cintai ini, Amerika menyebut halal itu symbol of health, simbol kesehatan. Orang Korea menyebutnya halal is double clean. Halal itu kebersihan berganda. Orang Eropa menyebutkan halal is elite food. Makanan elit. Orang Inggris menyatakan halal going back to green life. The universe. Dan orang Cina yang paling unik. Orang Cina menyebutkan halal is growth economic engine. Mesin pertumbuhan ekonomi. Pak Arifin, Pak Jabir, Mbak Nabila, Pak Suandi, dan semuanya. Kemarin kami kedatangan dari Duta Besar Amerika dan orang-orang Amerika yang concern dengan halal, yang menyatakan ingin sekali merekrut auditor-auditor halal, supervisor-supervisor halal.
itu udah dilengkapi dengan mes, dilengkapi dengan gaji yang lumayan, dilengkapi dengan terhormat gitu loh. Jadi kalau main ngiri-ngirian, saya ngiri sama Pak Arifin ini. Karena Pak Arifin itu pahalanya paling gede. Karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Pak Arifin itu asabikun asabikun, asabikun awalun. Beliau melatih halal-halal expert itu dan halal itu. Jadi semuanya yang hadir di sini, ya, Pak Barok, Mbak Elia, Mbak Miska, Mbak Leli, siapa lagi? Mbak Aldia, Mbak Arnita, Mbak Putri, Mas Mbak Biatul Aliyah, Mbak Rahmayati, Mbak Rahmadani Putri, Mbak Regi, Mas Winto, Mbak Lisna, dan semuanya yang saya tak sebutkan satu persatu ini. Ada Ustadz Tian Aldo ini, Wiliantoro, ya, Mbak Yoli, ya, Mas Ilham. Ini Anda, Bapak Ibu ini adalah orang-orang mahal yang sangat dicari oleh dunia, gitu. Mas Barok ya, Anda mahal loh Mas Barok. Anda tuh dicari dunia loh. Bahkan Pak Arifin, nih Pak Arifin perlu pikirkan lagi satu poin Pak Arifin. Kami meeting sama Hong Kong, Pak Arifin. Duta mengutus. Dia perlu 100 juru sembelih halal. Wah, juru sembelih halal di Hong Kong cuma nyembelih ayam doang 1 jam itu udah pulang ke rumah. Gajinya udah gede tuh Pak Arifin. Jadi selain ada pelatihan ini, coba juga dicoba pelatihan dari eh, apa namanya juru sembelih halal juga tuh Pak Arifin. Jadi kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan dalam waktu singkat ini adalah pertama, Bapak Ibu sangat beruntung, ya laki banget, ya berkah banget. Istilah laki itu berkah banget karena Anda berada pada manusia masa depan. Anda telah bergabung di sebuah usaha yang betul-betul dunia akhirat. Itu halal. Yang tercantum dalam Al-Quran, yang tercantum dalam hadis, dan lebih dahsyat lagi sebagai patokan ibadah. Kenapa saya katakan patokan ibadah? Ya jelas dong. Allah tidak menerima sholat Anda kalau tumbuh dari barang yang haram. Allah tidak terima haji Anda kalau Anda haji dengan haji uang yang haram. Allah nggak terima zikir Anda kalau pakaian yang Anda kenakan pakaian dari barang yang haram. Tidak akan naik doa ke langit kalau Anda makan makanan yang haram. Jadi halal is basic. Istilah saya, halal adalah going back to the super basic. Bukan lagi basic. Going back to super basic. Awali dengan halal. Maka ibadah-ibadah yang lain pun insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Anda mengawali yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak halal. Kepada Pak Arifin dan semua tim, ya, Halal Institute, go halal. Lanjutkan. Tolong Pak Arifin dan Halal Institute yang tidak ada tampilan jangan dilulusin. Ya, saya Siap, akan siap deh. happy. Saya akan happy kalau yang lulus cuma 50%. Mengapa? Saya akan bahagia kalau yang lulus 50%. Karena ini menunjukkan nggak gampang Anda mendapatkan halal itu. Berkelas halal itu. Ya, yang tidak aktif, yang tidak buka kamera, mohon tidak lulus. Gitu. Supaya bisa ada pengertian di antara kita. Demikian, Halal Institute maju terus, Pak Arifin dan semua sahabat-sahabat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe. Ya, baik. Sama-sama, Pak. Ya.